selamat datang di Podcast Infus, informasi seputar kesehatan. Tempat kita berbagi ilmu, inspirasi, dan informasi terkini yang menarik untuk kita bahas. Kembali bersama saya Ati Nura, dan tentunya setiap podcast saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber, salah satu tenaga profesional yang sudah dimiliki oleh Puskesmas Kota. Mau tahu siapa narasumber kita dan apa yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Simak terus sampai selesai podcast ini, dan bagi yang belum subscribe atau follow silahkan kunjungi akun media sosial kami UPTD Puskesmas Kota Mbai di Facebook, YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Oke sobat sehat, langsung saja kita kenalan dengan yang segar-segar hari ini. Selamat datang di Podcast Infus, Dok. Terima kasih Kak Ati. Terima kasih juga Dok sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di sini. Kita membahas hal yang menarik Dok hari ini ya Dok. Ya, Oke. Nah Dok, biasanya kalau perkenalan tuh saya yang perkenalkan narasumber Dok. Tapi hari ini bolehlah berbeda Dok. Baik, Dok, Kak Ati. silakan perkenalkan dirinya Dok. Terima kasih Kak Ati. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Bram. Saya asalnya dari Lombok. Untuk di Puskesmas Kota sendiri, saya sudah berpraktek selama kurang lebih sekitar 6 bulan Kak. 6 bulan Dok. 6 bulan. Kerasan Dok di sini Dok? Sangat nyaman, Oke. sangat seru, dan sangat mengasihkan. Puji Tuhan Dok. Semoga betah ya Dok, dan Siap. selamat juga terus berkarya untuk Nagekeo Dok. Siap, Kak. Oke. Nah, Dr. Bram ini adalah Sobat Sehat salah satu tenaga dokter umum yang bekerja di UPTD Puskesmas Kota yang tadi ya sudah 6 bulan ya Dok di Ya. sini ya. Nah, harapan kita dengan semakin bertambahnya para dokter di UPTD Puskesmas Kota, kesejahteraan atau kesehatan masyarakat Nagekeo semakin baik. Oke Dok, hari ini kita bicara tentang kesehatan reproduksi. Mengapa penting? Bagi Sobat Sehat, simak terus sampai habis karena hal-hal menarik banyak yang akan disampaikan oleh Dr. Bram. Nah, Dr. Bram, kita langsung saja nih Dr. Bram, kesehatan reproduksi. Ini penting bukan hanya di remaja saja ya. Karena hari ini kita bahas kesehatan reproduksi khususnya yang di remaja. Ini penting juga bagi para orang tua karena akan menjadi ilmu juga bagi orang tua yang akan parenting di anak-anak khususnya yang di anak remaja. Nah Dok, bisa dijelaskan Dok, kesehatan reproduksi itu apa dan seberapa penting atau mengapa ini menjadi penting untuk kita bahas? Baik. Silakan Dok. Halo Sobat Sehat, jadi untuk kesehatan reproduksi itu sendiri atau mungkin yang biasa disingkat dengan KESPRO remaja, itu merupakan suatu kondisi yang mana kondisi sejahtera, baik itu ada 3 komponen, ada sehat secara fisik, kemudian sehat secara mental, dan sehat secara sosial. Oke. Yang mana ketiga-tiganya harus utuh, yang mana dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi, terutama pada usia remaja, yaitu karena pada usia remaja ini remaja mengalami kondisi yang namanya pubertas, Kak Ati. Oke. Yang mana kondisi yang terjadi perubahan baik secara fisik maupun psikologis yang dari mungkin tidak mengalami saat anak-anak dan mengalami pubertas. Nah, mengapa ini penting? Jadi, dalam kesehatan reproduksi ini, ilmu ini penting. Mengapa? Pertama, karena terutama di kalangan remaja, Kak Ati, banyak remaja yang belum aware terhadap kepedulian betapa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu berkaitan juga dengan fungsi reproduksinya itu, Kak Ati, di mana tadi bisa kita lihat perkembangan global sekarang, Kak Ati, Ya. di mana zaman semakin maju, kemudian ada banyak sosial media di mana pergaulan-pergaulan dari luar negeri itu sendiri itu banyak yang berkembang secara pesat masuk ke Indonesia sendiri. Oke. Jadi dengan adanya ilmu dari kesehatan reproduksi ini, jadi Sobat Sehat sendiri memiliki pengetahuan atau dasar yang mana hal-hal yang sesuai dengan kebudayaan kita itu bisa disesuaikan, diambil, dan yang tidak sesuai itu bisa dipilah, Kak Ati. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nih paling penting, Kak Ati, itu bahwa kesehatan reproduksi atau pendidikan seksualitas sejak dini itu di Indonesia masih dianggap tabu, Kak Ati. Sedangkan di luar negeri kesehatan reproduksi atau pendidikan seksualitas sejak dini itu sudah ditanamkan sejak hari kecil. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk mengenalkan kepada anak-anak apa organ reproduksi yang mereka punya. Ya. Dan yang kedua, untuk
mengenali atau memproteksi diri supaya terhindar dari pelecehan, pemerkosaan seperti itu. Minimal mengetahui area-area sensitif mana yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis atau orang asing seperti itu Kak Ati. Nah, itulah hal-hal penting. Kenapa? Mungkin podcast kali ini cukup menarik juga topiknya Kak Ati ya, mengenai kesehatan reproduksi. Sangat menarik Dok. Benar. Nah Dok, berarti mengapa kita penting? Karena tadi ya takut terjadinya masalah nih. Nah, untuk masalah sendiri Dok, masalah kesehatan reproduksi, ada gambaran atau tren kasus mengenai masalah kesehatan reproduksi ini Dok. Bagaimana? Baik, jadi sobat sehat sekalian, jadi saya sempat membaca menurut data dari UNICEF itu mengatakan bahwa Indonesia itu menduduki peringkat keempat tertinggi di dunia dalam hal pernikahan anak usia dini Kak. Wah. Di mana itu jumlah anaknya tuh nggak main-main Kak, itu sekitar 25 juta anak yang melakukan pernikahan dini tadi ya? Pernikahan dini tadi Kak. Dan di Indonesia sendiri juga itu untuk kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan yang tidak menikah itu jumlahnya cukup besar juga. Ada penelitian mengatakan persentasenya hingga 58%-an. Dan uniknya lagi Kak Ati, kejadian tersebut itu banyak terjadi di remaja. Yaitu rentang usia sekitar 13 hingga 18 tahun Kak. 18 tahun, oke. 13 hingga 18 tahun. Ya. Dan di samping kehamilan tidak diinginkan, itu juga ada suatu penyakit yang biasa sering terjadi akibat seks bebas seperti itu. Salah satunya adalah infeksi menular seksual Kak Ati. Yang mana yang sering di-highlight itu adalah sobat sehat sekalian, itu adalah salah satu penyakit mungkin tidak asing bagi sobat sehat sekalian yaitu HIV. Di dunia, Indonesia itu menduduki peringkat ke-14 Kak Ati untuk jumlah kasus HIV tertinggi. Dan untuk pertumbuhan kasusnya atau kasus barunya itu berada di urutan ke-9 di dunia. Yang mana kalau berdasarkan data nasional itu penyebabnya itu biasanya selain dari seks bebas, penggunaan jarum suntik karena narkoba, itu ada yang baru Kak Ati penyebabnya. Apa tuh? Penyebab terbaru itu adalah hubungan seksual sesama jenis. Sesama baik jenis. itu Sudah laki-laki masuk dengan Indonesia perempuan, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Itu LGBT dan lesbian. Itu sangat memprihatinkan Kak. Dan juga terkait tadi yang kehamilan tidak diinginkan itu kebanyakan penyebabnya itu karena aktivitas seksual remaja yang mereka tidak tahu. Yang mana tidak diikuti dengan pengetahuan apa akibatnya mereka melakukan hal tersebut. Istilahnya coba-cobalah gitu. Iya, betul. Setelah coba-coba makanya terjadilah hal itu ya yang iya Kak, seperti itu. Oke, terima kasih Dok. Nah itu ya Sobat Sehat, jadi bagi orang tua nih kita harus paham dulu nih orang tua menyerap ilmu ini sehingga nanti bisa kita ajarkan ke anak-anak kita sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang tadi ya Dok ya. Oke. Nah Dok, tadi di kesehatan reproduksi tadi sudah dijelaskan mengenai pubertas Dok. Nah boleh nih Dok disampaikan kepada Sobat Sehat kita khususnya yang remaja ini, pubertas itu sebenarnya apa dan ciri-cirinya seperti apa Dok? Oke, baik Kak Ati. Halo Sobat Sehat, jadi nanti saya sebelum menjelaskan ke ciri-ciri, mungkin saya jelaskan dulu mengenai apa itu pubertas. Mungkin ada yang pertama kali dengar apa itu pubertas atau baru menginjak ke masa remaja. Ya. Jadi pubertas itu sendiri adalah masa peralihan dari yang awalnya anak-anak menuju ke dewasa. Jadi pubertas itu berada di tengah-tengah ini Kak. Usianya sekitar masuk remaja 12 sampai ada yang mengatakan 12 sampai 18 tahun, ada yang bilang sampai 19 tahun, beda-beda tergantung rujukan atau sumber. Oke. Kemudian ada yang mengatakan juga untuk ciri-cirinya itu Kak Ati. Jadi untuk ciri-cirinya itu kita bedakan dulu menjadi dua. Baik secara fisik maupun secara psikologis. Oke. Mungkin secara fisik kita bedakan lagi antara laki-laki dan perempuan itu saja berbeda. Nah, mungkin Sobat Sehat bisa dikencangkan volumenya mungkin bagi kawan-kawan yang istilahnya baru beranjak ke fase remaja, dengarkan baik-baik, dikencangkan headsetnya dan difokuskan lagi perhatiannya. Nah, jadi gini. Pertama untuk Sobat Sehat yang perempuan ya. Sobat Sehat yang perempuan, hal-hal yang harus diperhatikan atau munculnya tanda seksual sekunder sebutannya atau masa pubertas ini yang pertama terjadinya menstruasi. Apa itu menstruasi? Mungkin nanti ada yang baru belum pernah dengar apa menstruasi kayak begitu ya. Jadi menstruasi itu adalah proses seluruhnya dinding rahim
yang diikuti dengan keluarnya darah dari kemaluan. Oke, kemaluan. Yang mana itu siklusnya itu biasanya 28 hari hingga 36 hari. Betul. Dan untuk sekali menstruasi durasinya itu bisa mencapai 3 hari sampai 7 hari. 7 hari, oke. 7 hari seperti itu. Nah, kemudian selain menstruasi dipengaruhi juga misalkan tadi pertumbuhan panggul yang membesar, Oke. kemudian ada bagian payudara yang membesar juga pada Oke, perempuan, pada perempuan. serta tumbuhnya rambut pada sekitar ketiak dan juga alat kemaluan atau yang disebut dengan vagina. Oke, terus untuk laki-laki nih, nah sekarang giliran laki-laki nih, fokus ya, tadi kan yang perempuan sudah, sekarang laki-laki dengarkan baik-baik ya. Jadi kali untuk laki-laki, yang paling mendasar atau yang paling khas itu adalah namanya mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Mimpi basah adalah suatu kondisi ketika keluarnya cairan sperma yang tidak disengaja pada saat tidur. Nah, ketika sudah mengalami mimpi basah, itu berarti sudah masuk ke tanda seksualitas sekunder atau pubertas. Selain itu juga, biasanya laki-laki suaranya memberat berarti. Memberat dan tubuh jakun biasa di sini. Nah, kemudian dadanya lebih membidang, lebih tegak, dan juga akan tumbuh rambut di sekitar ketiak, di sekitar kemaluan atau disebutnya penis, dan juga di sekitar ini janggut dan juga kumis seperti itu. Tumbuh rambut Ya, tadi. itu adalah ciri-ciri fisiknya. Oke. Nah, untuk ciri psikologis itu hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu biasanya lebih sensitif anaknya. Sensitif itu yang dimaksud biasanya mulai mudah tersinggung, mulai mudah marah, Jadi kayak baper, gitu. Dok, ya? Iya, dan juga biasanya lebih ekspresif. Anak muda tuh biasanya lebih ekspresif karena itu menunjukkan dia udah masuk ke fase pubertas. Menunjukkan jati diri seperti itu. Iya, dan ya tadi jati diri tadi Kak Ati, biasanya anak-anak itu ingin mandiri kayak masa sudah besar, saya ingin mandiri, tidak mau bergantung sama orang tua. Itu sudah mulai timbul. Dan yang terakhir yang perlu diingat adalah ketika masuk fase pubertas, anak-anak itu akan mulai merasa bahwa dia selalu ingin tahu, Pak. Selalu ingin tahu. Nah, mengapa tujuan dari podcast Info hari ini mau membahas mengenai kesehatan reproduksi supaya mereka ini mengetahui dasar-dasar ilmunya, dan yang kedua ketika mengalami hal-hal tersebut disarankan untuk berkonsultasilah kepada misalkan yang perempuan dengan mama, atau misalkan yang laki-laki dengan bapak, seperti itu. Yang sesuai dengan jenis kelaminnya seperti itu. Ataupun kalau ada masalah terkait dengan pubertas, ini bisa berkonsultasi yang paling dekat misalkan ibu bidan pustu atau perawat. Dan kalau mau langsung ke puskesmas bertemu dengan dokter, silahkan berkonsultasi seperti itu. Konsultasi ya. Karena di puskesmas itu bukan hanya soal sakit saja yang datang ya. Kita mau cari tahu informasi mengenai kesehatan apa saja, apalagi mengenai kesehatan produksi ini, silahkan ya datang berkunjung ke puskesmas. Nah, ini juga penting bagi orang tua ya, melihat anak usia sekitaran 12 sampai 18 atau 19 tadi, orang tua jangan cuek nih. Lihat ada perubahan, anak saya seperti ini, tanyakan ke anak-anak ya Dok ya, apakah sudah mengalami menstruasi atau haid atau belum ya. Jika anak-anak ada yang sudah mengalami haid atau menstruasi, nah bisa disampaikan nih Dok, tips bagi mereka anak-anak remaja khususnya, apalagi yang baru mulai nih memasuki fase-fase tadi yang seperti disebutkan, bagaimana tips untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka sendiri, Pak? Baik, pertama untuk sobat sehat yang perempuan dulu ya, jadi kita pisahkan dulu laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin untuk sobat sehat perempuan yang di luar sana, mungkin ada yang baru pertama kali tahu atau bahkan sudah menginjak remaja tapi belum tahu juga ada yang belum tahu, apalagi yang baru beranjak ke pubertas seperti itu ya. Jadi sebelumnya mungkin ada beberapa tips mungkin yang bisa saya share terkait dengan kesehatan reproduksi ini Kak. Untuk yang perempuan mungkin lebih spesifik ke arah tips sehat saat menstruasi mungkin ya. Iya, betul. Jadi yang pertama itu saat menstruasi itu kan terjadinya luruhnya dinding rahim sehingga otomatis kan darah keluar. Tubuh akan kekurangan sangat banyak cairan. Otomatis kita butuh cairan. Nah, caranya tips yang pertama adalah banyak mengonsumsi air mineral. Tujuannya apa? Untuk mencegah dehidrasi. Atau kekurangan cairan ya. Ya. Terus yang kedua, rutin mengkonsumsi buah dan sayuran. Dan yang ketiga, itu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi sobat sehat, di mana makanan-makanan itu adalah seperti daging-daging hewani kayak ayam, bebek, sapi maupun kambing dan hewani lainnya. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting nih Kak Ati, itu mengonsumsi tablet tambah darah.
Oke. Mungkin sobat sehat sekalian mungkin saat di sekolah sempat melihat ada kakak-kakak dari puskesmas kota betul. main-main ke main-main ke sekolah untuk memberikan tablet tambah darah Tambah seperti darah. itu. Ya memang di puskesmas kota ini sendiri itu memiliki suatu program Kak Tia, Ya. yaitu untuk membagikan tablet tambah darah ke sekolah-sekolah kepada remaja-remaja untuk mencegah ini, untuk istilahnya itu supaya menstruasinya itu sehat istilahnya. Itu karena termasuk salah satu tips sehat tadi Kak Ati. Mencegah anemia juga dok itu ya? Iya, untuk mencegah anemia juga. Kemudian selain itu dapat juga, nah ini Kak Ati tidak kalah penting, tidak dianjurkan untuk membersihkan daerah kewanitaannya itu menggunakan sabun-sabun kewanitaan Kak Ati. Oh. Iya, Tidak boleh dok. kenapa begitu? Karena kondisi istilahnya pH di dalam kemaluan itu kan asam. Tujuannya di asam itu adalah untuk mencegah bakteri atau kuman-kuman itu masuk di sana untuk berkembang di sana. Nah, dengan misalkan kita memberikan sabun kewanitaan, itu bisa justru menyebabkan pH-nya menjadi basah. Kalau pH jadi basah, itulah lingkungan yang disukai oleh bakteri ataupun kuman-kuman tersebut. Sehingga tidak dianjurkan ya sobat sehat untuk menggunakan sabun-sabun kewanitaan. Jadi bersihnya pakai apa dok? Cukup dengan air bersih saja. Air bersih saja. Iya, cukup. Kemudian yang ketiga selanjutnya itu tidak kalah penting Kak Ati, rutin mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. Serta yang terakhir jangan lupa ketika menggunakan pembalut itu disarankan mengganti tiap 4 jam sekali. 4 jam sekali. 4 jam sekali, terutama apalagi hari-hari awal kan banyak keluar darah. Pertama dan kedua ya. Itu disarankan untuk mengganti lebih sering ya. 4 jam. 4 jam sekali. Oke. Sekarang kita bergeser ke sobat sehat yang laki-laki. Tadi kan yang perempuan, sekarang yang laki-laki. Kalau laki-laki sebenarnya tidak ada yang begitu spesifik Kak Ati. Mungkin lebih ke kayak menjaga secara umum. Yang pertama, menggunakan handuk yang biasa dipakai mandi itu yang halus, yang lembut, terus tidak kotor, tidak berbau, tidak lembab juga. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian dalam yang mudah menyerap keringat supaya tidak lembab tadi. Iya, betul. Dan yang ketiga juga rutin mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari juga. Dan yang terakhir, ketika selesai mandi ataupun ketika selesai buang air kecil, itu jangan lupa dilap dengan baik hingga kering, barulah menggunakan pakaian dalam. Seperti itu Kak. Oke, itu ya sobat sehat ya, para remaja jangan lupa untuk menerapkan tips tadi yang sudah dibagikan oleh dokter. Dan jangan lupa bagi yang wanita tuh, kita sebagai kaum wanita itu lebih ribet ya. Karena organ intim kita tuh sangat ribet, sangat banyak, jadi butuh juga perawatan ekstra tadi dok ya. Dan jangan lupa saat membersihkan tadi dok ya, dari depan ke belakang. Oh iya, benar, itu juga. Betul, itu yang kadang-kadang keliru. Ada yang bertanya juga itu kemarin, dok, kalau misalkan habis pipis nih misalnya, itu yang benar itu dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang, sempat yang bertanya. Karena ada yang bilang dari depan ke belakang, ada yang bilang dari belakang ke depan kayak gitu. Begitu pula sebaliknya. Nah, mungkin saya kasih tips juga termasuk tadi. Untuk membersihkan daerah kewanitaan, misalkan habis kencing atau selama haid atau selama menstruasi ini, yang betul itu adalah dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Ingat, dari depan ke belakang, seperti itu. Betul. Itu yang benar ya? Iya benar. Karena nanti kan kalau misalnya dari belakang ke depan itu kemungkinan kita membawa kuman dari belakang itu ke depan tadi ya. Oke. Nah dok, tadi sudah sempat disinggung mengenai masalah kesehatan reproduksi tadi. Ada perilaku dari pernikahan hubungan kehamilan di luar nikah, kehamilan di luar nikah. Nah, adakah tips yang bisa dibagikan dok untuk mencegah terjadinya hubungan kehamilan di luar nikah tadi dok? Baik Kak Ati, ini mungkin menjadi suatu hal yang menarik juga ya kalau mengenai kasusnya cukup tinggi juga di sini ya, di mana untuk kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil di luar nikah ini, mungkin saya jelaskan dulu secara definisi dulu Kak ya. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan itu merupakan suatu kondisi hamil di luar nikah pada perempuan yang tidak menikah tentunya, yang mana itu bisa menyebabkan satu, hilangnya keperawanan, yang kedua pada laki-laki misalkan hilangnya keperjakaan juga, kemudian yang kedua itu bisa menyebabkan, itu bisa menularkan dan ditularkan, ada namanya infeksi menular seksual. Itu penyakit yang bisa menular melalui hubungan seksual. Dan yang ketiga tentu saja tadi menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan atau misalkan terpaksa dinikahkan, misal masih muda, remaja, istilahnya masih ingin menikmati masa muda, tapi karena suatu kesalahan atau coba-coba tersebut jadinya
terpaksa Terpaksa ya, dinikahkan seperti itu. masuk dalam pernikahan dini tadi dok ya. Betul. Oke. Dan Nah dok, sebelumnya Kak Ati mungkin terkait tadi pencegahannya itu, ya. ada beberapa yang bisa kita lakukan. Oke, apa tuh dok? Pertama, yang bisa kita lakukan itu adalah yang paling penting, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Betul. Itu intinya. Karena kita udah dapat ilmunya nih, ya udah kita jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sebelum menikah, oke. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, isilah waktu luang kepada sobat sehat sekalian, terutama pada para remaja. Isilah waktu luang kalian dengan kegiatan positif. Apa saja? Contoh, bidang olahraga. Kalau laki-laki suka main bola, silakan main bola. Isi hobi dengan main bola, kemudian isi waktu luang dengan main volley dan sebagainya. Betul. Lakukan hobi. Kalau misalkan pengen jadi pelari culture sebutannya sekarang Kak Tia, Iya, betul. bisa diisi dengan lari-lari, silakan. Oke. Isilah dengan kegiatan positif. Atau misalkan yang perempuan pun hobi dengan kegiatan seni, misalnya hobi bernyanyi atau bermain hobi berkegiatan bermain musik, silakan disalurkan hobinya. Apalagi sekarang media sosial bisa mengupload rekaman kita konten untuk kreator dok ya. jadi konten kreator juga duit bisa. malahan. Ya. Silakan. Betul. Dan yang terakhir tidak kalah penting Kak, terkait keagamaan, yaitu rutin beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu Kak. Itu tidak kalah penting. Oke. Nah, dan tips yang terakhir adalah jangan melakukan sesuatu yang mana itu bisa mendorong atau menimbulkan dorongan seksual. Seperti? Contohnya itu misalkan menonton konten-konten pornografi seperti itu. Yang mungkin awalnya tidak ada niatan hasrat seksual seperti itu, tapi dengan menonton konten-konten pornografi seperti itu malah timbul jadinya. Yang mana itu berujung kepada hubungan seksual di luar nikah dan bahkan itu seks bebas dan lain sebagainya. Seperti itu. Apalagi dok, sekarang kan perkembangan teknologi ini kan hampir semua anak tuh, bahkan anak SD, anak TK sekalipun itu orang tua yang manja, tidak mau repot kasih anak handphone. Nah itu bagi para orang tua ya harus batasi ya Mbak Dok ya. Batasi anak-anak itu ketika mereka mengakses tadi segala macam teknologi berkaitan dengan internet yang memang tidak bisa kita bendung, kita juga harus membatasi dan mengarahkan hal-hal mana yang penting bagi anak ini dan hal-hal mana yang memang bukan saatnya nih. Ada saatnya untuk mereka mengakses itu, tapi nanti ketika nanti sudah memasuki usia dewasa tadi ya. Betul, Kak. Sehingga apa yang mereka konsumsi tadi itu yang menjadi pelajaran atau pengetahuan. Jangan jadikan itu tadi sebagai hal-hal yang malah menjadi peluang untuk mereka melakukan hal-hal yang mengarahkan hal-hal yang tidak baik tadi ya dok ya. Oke. Nah dok, tadi sempat disinggung mengenai hubungan seks atau kehamilan di luar nikah tadi menyebabkan IMS atau infeksi menular seksual. Nah bisa diberitahu nih dok ke sobat sehat sekalian, jenis-jenisnya apa nih dok penyakit dari penyakit infeksi menular seksual ini dok? Baik. Sobat sehat sekalian, jadi kalau untuk kita membahas infeksi menular seksual nih Kak Ati ya, itu adalah suatu kondisi selain tadi hamil di luar nikah. Hubungan seks bebas itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi menular seksual. Itu adalah penyakit-penyakit yang mana ditularkan melalui hubungan seksual tentunya. Ada beberapa mungkin sobat sehat sekalian familiar mungkin dengan nama-namanya ya. Yang pertama ada HIV/AIDS. Yang kedua ada sifilis, kemudian ada gonore, kemudian juga ada herpes genital dan masih banyak lagi Kak. Di mana semua penyakit-penyakit itu adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dan sudah jelas penderitanya pasti sangat menderita terkait dengan apabila mengalami hal tersebut. Kita ambil salah satu contoh deh yang tadi kasusnya lumayan tinggi, HIV. HIV itu aja itu adalah penyakit yang mana virusnya itu menyerang imunnya sendiri justru. Yang mana imunnya harusnya menjaga kita, justru imunnya lah yang diserang. Ketika imunnya diserang, penyakit-penyakit itu gampang masuk. Sehingga komplikasinya banyak. Ya, dan hingga detik ini Kak Ati, itu belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Ya, betul. Belum ada obat. Obat HIV yang ada saat ini hanya berfungsi sebagai menekan replikasi virus atau menekan jumlah perkembangbiakan virusnya. Jadi itu pun obatnya harus diminum seumur hidup. Kalau tidak diminum seumur hidup, itu bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi tadi. Virusnya makin banyak dan komplikasinya makin banyak masuk juga seperti itu. Dan yang menjadi perhatian sedikit Kak Ati, mungkin sobat sehat sekalian berpikir, oh biasanya paling orang-orang dewasa nih yang kena penyakit-penyakit kayak gini. Tapi jangan salah loh, pengalaman saya dulu di daerah lain itu tuh ada Kak Ati, saya menemukan kasus dengan sifilis, penderitanya itu adalah anak laki-laki
berusia sekitar kelas 2 apa 3 SMP. Wow. Jangan salah loh Sobat Infus. Hmm. Makanya kenapa pendidikan kesehatan reproduksi ini penting, Penting. karena seperti tadi, makanya ternyata anak remaja itu bahkan sudah ada yang sampai terkena. Sudah sampai terkena itu ya. Alasannya ya balik lagi tadi, mereka dia nggak punya pengetahuan dan coba-coba lagi. Coba-coba, betul. Iya, dan Tidak diarahkan mana hal yang sebenarnya Iya. yang hanya sekedar konsumsi sebagai pengetahuan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Seperti Betul, itu, Dok, karena ya. kan kita bisa bilang internet itu kan jadi pisau bermata dua kan. Iya. Ya, jadi kita mau pakai untuk kegiatan yang baik bisa, kegiatan yang buruk juga bisa. Betul. Makanya fungsinya kita mengarahkan ini, dan juga peran orang tua terutama yang Kak betul Ati bilang sekali. itu Penting. untuk mendampingi dan mengarahkan anak supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Betul sekali, Dok. Oke. Wah, Dok, terima kasih banyak, Dok, ya, untuk ilmunya hari ini yang sudah disampaikan. Ingat ya, adik-adikku sekalian, remaja, sobat sehat, nikmati masa muda kalian dengan baik ya. Karena itu tadi ya, salah jalan sedikit ya sudah selesai lah, masa depan kita tidak ada harapan untuk kedepannya. Gelap sudah harapan untuk masa depan kita gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, sekarang kita masuk ke fakta atau mitos, Dok. Oke, Karena baik, ada beberapa Ati. nih, hanya sedikit saja nih Iya, yang saya pun sebenarnya masih bingung nih, ini masuk fakta atau mitos nih, Dok. Mhm. Yang pertama, Dok, tidak boleh meminum air es saat menstruasi atau haid. Oh, Fakta atau mitos, Dok? itu sudah jelas mitos. Kenapa begitu, Dok? Karena sampai saat ini tidak ada riset atau penelitian yang menunjukkan kalau air es itu bisa berpengaruh buruk terhadap menstruasi. Menstruasi. Karena seperti kita tahu tadi kan, justru ketika menstruasi itu kan darah banyak keluar, cairan banyak keluar. Justru kita dianjurkan untuk banyak minum air mineral. Cuma mau itu dia air biasa, air hangat, ataupun air es pun tidak masalah. Tujuannya untuk mencegah dehidrasi, karena balik tadi yang mengatur regulasi menstruasi itu adalah hormon. Gangguan hormon itu banyak dipengaruhi sama fisik, mental, maupun kondisi lain, entah penyakit seperti itu. Dan biasanya kondisi gangguan hormon ini pun dipengaruhi lagi, misalkan kayak kelelahan, stres yang berlebih, dan juga misalkan aktivitas fisik, dan juga apa yang lagi satu tuh kelelahan serta olahraga yang terlalu intens juga bisa ternyata Kak Ati. Iya, kayak begitu. Berlebihan juga ternyata tidak baik ya, Dok, Iya, ya? itu mitos sebenarnya itu. Oke, jadi itu ya sobat sehat ya. Itu adalah mitos. Jadi konsumsi air sebanyak-banyaknya untuk mencegah dehidrasi saat menstruasi ya. Yang kedua, Dok, tidak boleh keramas saat haid atau menstruasi. Baik, Fakta Kak Ati. atau mitos, Dok? Itu mitos. Mitos, oke. Karena secara medis tidak ada kaitannya yang dua Sama itu. tadi ya, oke. Iya, sama kayak kan haid itu kan 3 sampai 7 hari Kak Tia. Terus kalau semisal orang yang percaya mitos itu, berarti dia tidak bakal keramas selama 3 sampai 7 hari, yang mana saat kondisi haid itu justru kondisi minyak di kulit kepala itu justru lebih meningkat dibandingkan saat tidak haid kan. Maka lebih sering lepet seperti itu. Kalau tidak keramas ya udah berarti nanti kotor dan berminyak, serta nanti ujung-ujungnya ketumbe, bau, dan juga menjadi lepek seperti kotor. Apalagi Kak Ati, apalagi saya sempat baca Kak Ati, ada mitos juga yang mengatakan tidak boleh mandi. Tidak boleh, betul. Haid. Iya, betul, Dok. Ada saya baca mitos kayak gitu, dan ada yang percaya juga Kak Ati. Benar, Dok. Itu sudah jelas mitos ya. Mandi saat haid itu diperbolehkan. Itu hanya mitos. Dianjurkan ya, Dok. Dianjurkan. Bayangin durasi haid 3 sampai 7 hari dan orang yang percaya itu tidak mandi selama itu. Misalkan dia harus berkegiatan, pergi kerja, pergi sekolah, ataupun misalkan habis olahraga tidak mandi karena percaya hal tersebut. Hal tersebut benar, Dok. Jadi tidak benar ya sobat sehat. Ingat, harus banyak minum air dan juga harus mandi dan keramas sesering mungkin. Oke, Dok, yang terakhir, Dok. Fakta atau mitos, haid yang tidak teratur itu berpengaruh terhadap kesuburan, Dok. Oke, itu bisa dibilang fakta. Oke, sebenarnya kalau terkait haid atau kesuburan itu kan balik lagi tadi dipengaruhi hormonal. Nah, ketika beda-beda ya, Dok. Ya, itu bisa dibilang iya, dan bisa istilahnya itu bisa memungkinkan tapi tidak selalu. Oke. Jadi kan karena dia istilahnya ditakutkan kalau haidnya tidak teratur tuh nanti di proses pematangan sel telurnya tidak baik, yang akan mempengaruhi kesuburan dan peluang kehamilan. Tapi itu bergantung lagi ke dasar penyakit yang mengalami. Misalkan ada penyakit, misalkan beberapa penyakit nih, contohnya bisa mengganggu siklus haid itu kayak PCOS atau polycystic ovarian syndrome, atau sekarang namanya jadi PMOS.
polyendokrin metabolic ovarian syndrome kayak gitu. Ataupun penyakit lainnya. Ataupun tadi kalau gangguan siklus haid misalnya gara-gara gangguan hormonal juga bisa. Tapi itu balik lagi, makanya pentingnya kalau mengalami gangguan siklus haid, datanglah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Betul. Janganlah menjadi self diagnosis atau diagnosis diri sendiri Betul, seperti itu. betul sekali dok. Oke, terima kasih Dokter Bram. Untuk hari ini kita sudah berbincang banyak mengenai kesehatan reproduksi. Harapannya apa yang sudah disampaikan tadi dapat diterapkan oleh adik-adik kita yang remaja dan juga bagi orang tua. Silahkan untuk mendidik anak-anak khususnya yang remaja kita tadi ya, dari beberapa tips yang sudah dibagikan oleh Dokter Bram ini. Yang terakhir dok, ada yang ingin disampaikan dok untuk sobat sehat khususnya mungkin anak-anak remaja dok. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ati. Mungkin saya ada sedikit take home message mungkin atau Ya. pesan mungkin sebelum menutup podcast kali ini. Terkait dengan kesehatan reproduksi ini ada sedikit pesan bahwa kesehatan reproduksi remaja bukanlah hal yang tabu adik-adik. Tetapi ini justru menjadi pengetahuan yang sangat penting untuk menjaga diri di masa depan. Seperti itu Kak Ati. Baik, saya Dr. Bram, saya pamit undur diri. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan selama podcast ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya balikan lagi ke Kak Ati sebagai Oke, host. terima kasih dok. Semoga kita bertemu di podcast selanjutnya dok dengan hal-hal menarik Ya. lain tentang kesehatan. Siap Kak Ati. Sobat sehat, khususnya adik-adikku yang remaja, silakan menjalankan pubertas tanpa baper dan jadilah remaja emas tanpa cemas. Jangan biarkan ilmu ini hanya berhenti di telinga Anda. Silakan share video ini ke kerabat kalian. Dan jangan lupa bagi sobat sehatku sekalian yang belum follow dan subscribe, silahkan kunjungi akun media sosial kami UPTD Puskesmas Kota Bayi, baik di YouTube, Facebook, Instagram maupun TikTok. See you on the next video. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the